Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dalam anugerah Tuhan. Pagi ini kami boleh bangun untuk melakukan segala aktivitas kami. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Seperti bejana yang siap dibentuk, inilah hati kami yang selalu rindu untuk terus dibaharui. Hikmat pengetahuan kami terbatas, untuk itu kami senantiasa perlu firman-Mu yang akan terus menuntun jalan hidup kami. Berkati kami dalam waktu ini, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar, boleh kami tangkap dengan baik sebagai pedoman dalam kami melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perenungan kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 97 ayat 9, berbunyi demikian, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Tema kita pagi hari ini yaitu berkat dalam ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketaatan adalah hak mutlak yang Tuhan tuntut dari kehidupan anak-anaknya. Ibadah, pelayanan, persembahan, atau segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan takkan berarti apa-apa tanpa disertai ketaatan melakukan kehendak-Nya. Karena itu kita diingatkan dalam Pengkhotbah 4 ayat 17 untuk menjaga langkah saat berjalan ke rumah Tuhan. Menjaga langkah berarti datang kepada Tuhan dengan tidak sembarangan, tapi harus disertai rasa takut dan hormat akan Dia. Kita dapat melihat fakta bahwa banyak anak Tuhan tidak mengalami berkat-berkat Tuhan oleh karena sudah kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Banyak yang datang beribadah bukan karena kerinduan yang besar untuk bertemu Tuhan secara pribadi, tapi hanya sebagai rutinitas atau kegiatan agamawi. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita tidak lagi memiliki rasa hormat kepada Tuhan, berkat-Nya akan terhalang untuk kita. Untuk itu pagi ini kita diingatkan untuk memiliki atau menjaga sikap hati yang benar saat menghadap Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang tidak beres. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan dengan masih menyimpan dendam, sakit hati, kemarahan, akar pahit, dan sebagainya di dalam hati kita. Bila hati kita belum beres, kita tidak akan bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kita tidak bisa menikmati hadirat-Nya. Maka sebelum beribadah kepada Tuhan, alangkah baiknya jika kita menyiapkan seluruh keberadaan hidup kita terlebih dahulu, supaya ibadah kita benar-benar menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Tuhan harus menjadi yang terutama dan pusat penyembahan kita. Jangan sampai kita beribadah kepada Tuhan, tapi hati kita mendua. Mari kita terus berpusat kepada Tuhan dan mengimani bahwa pintu berkat pasti terbuka saat kita menghormati dan memprioritaskan Tuhan dalam ketaatan akan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perenungan singkat pagi hari ini. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terus mengingat dan melibatkan Engkau dalam segala hal yang kami lakukan dan kerjakan.
menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami, sebab kami percaya Engkau Allah berdaulat atas seluruh hidup kami. Seperti firman-Mu berkata, carilah Tuhan dan kerajaan-Nya, maka semua akan ditambahkan. Kami percaya ketika Engkau menjadi yang terutama dalam hidup kami, berkat-berkat-Mu akan mengikuti kami. Kekuatan, sukacita, damai sejahtera akan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan tolong dan sertai kami bersama seluruh keluarga. Mampukan kami untuk hidup taat dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.